Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Oke, Ibu akan memberikan materi, yaitu hidup rukun, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, hidup rukun di sekolah. Nah, tentunya kemarin kita sudah tahu kan mengenai hidup rukun itu apa? Hidup rukun adalah kita harus saling menolong sesama teman dimanapun, di sekolah, di lingkungan, atau di masyarakat. Semua itu kita harus hidup rukun. Nah, dengarkan ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, itu adalah contoh kita harus bersikap rukun dengan teman di sekolah. Apabila temanmu tidak membawa bekal, kita harus berbagi kepada teman. Itu namanya hidup rukun di sekolah. Tidak boleh pelit dengan temannya ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di situ adalah ibu menyarankan agar Udin bersifat untuk melakukan hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, untuk berbagi bekal kepada teman apabila ada teman yang tidak membawa bekal. Jadi, ibu menyarankan agar Udin untuk berbagi kepada teman. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya tadi ibu memberitahukan bahwa kita harus hidup rukun. Nah, di sini kita mulai dengan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, di sini kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Nah, jadi kalau kita merintah kepada teman atau kepada adik dengan kata kan atau lah, contohnya ambilkan, buangkan, janganlah, itu adalah kata perintah. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru, yaitu tanda titik, tapi titiknya di bawah. Seperti huruf I tapi titiknya di bawah. Untuk mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong.
Contohnya, Andi, tolong ambilkan pulpen itu. Dan contoh lagi, tolong ambilkan pensil itu. Untuk kita meminta tolong kepada teman, haruslah kita dengan kata yang sopan. Bila kita merintah kepada teman atau kepada siapapun, harus dengan kata sopan. Tidak boleh, ambil dong pensil itu. Tidak boleh, harusnya dengan ada kata tolong. Tolong buanglah sampah itu, ya, dengan kata sopan. Jangan asal minta tolong saja atau minta buangkan pensil itu. Jangan, harus dengan kata yang sopan. Nah, anak-anak, di sini juga ada kata atau contoh kata minta tolong. Kata minta tolong dengan kata contohnya, bacalah buku itu, tolong ambilkan boneka itu, matikan lampu itu, tolong tutup pintu itu, Rin, bukalah bekalmu itu, Dani. Nah, itu adalah contoh kata perintah yang kita ucapkan dengan sopan. Nah, kalau dengan sopan, kita pun akan bisa dibantu oleh teman dan temannya akan membantu kita. Nah, di sini juga ada. Nah, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata berikut. Kamu bisa menulis di buku tulis dengan berbagai contoh kata perintah. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh, misalnya bawakan, matikan, kerjakan, tutuplah, sapukan, bukakan, jagalah, makanlah, buangkan. Nah, contoh itu kamu buat kalimat yang Ibu berikan. Nah, contohnya seperti ini. Besok coba bawakan tempat pensil temanmu yang tertinggal. Nah, contoh lagi, kalimat kata matikan. Tolong matikan lampu itu. Terus kerjakan pekerjaan rumah itu. Nah, sekarang kamu kerjakan kalimat perintah itu di buku tulis sampai 9. Bawakan, matikan, kerjakan, tutuplah, sapukan, bukakan, janganlah, makanlah, buangkan. Buat di buku tulis. Nah, adik-adik nanti dilanjut lagi ya. Untuk selanjutnya, bacalah kalimat perintah di bawah ini. Kamu tulis juga di buku tulis atau salin. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. 1. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. 2. Titik-titik kebersihan kelas. 3. Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. 4. Titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. 5. Titik-titik sampah pada tempatnya. Kamu lengkapi ya anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda.
Di sini ada spidol, ada krayon, dan pensil warna. Pasti untuk menggambar berbeda-beda warna, tapi juga berbeda dengan hasilnya. Misalnya hasilnya apakah gambar itu lebih tebal, lebih halus. Nanti di sini Ibu akan berikan contoh atau Ibu perjelaskan. Nah, dilanjut. Di sini adalah pensil warna, yaitu yang berbentuk krayon. Kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan lebih tebal dan kasar, tapi warnanya jelas. Itu kalau kita menggambar menggunakan krayon, ya. Lihat tuh gambar Udin sedang menggambar pemandangan atau bebek, ya. Itu gambarnya lebih tebal. Nah, di sini contoh menggambar memakai spidol. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Karena spidol itu sedikit agak basah, ya. Jadi kalau memakai spidol, hasilnya akan tebal dan halus. Warnanya pun akan lebih cerah, tapi tidak seperti cerah memakai krayon. Nah, itu adalah contoh gambar yang memakai spidol. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Jangan sampai lupa, kita harus jaga kesehatan. Oke, dilanjut ya. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Warnanya tipis dan halus, terus itu hasilnya. Nah, warnanya juga kurang jelas, tidak seperti spidol dan krayon. Itu adalah gambar yang menggunakan pensil warna. Setelah kita mempelajari dengan berbagai pensil warna, sekarang kita beralih ke matematika. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seharusnya adalah, lihat, cara panjang dan ada juga cara pendek. Cara panjangnya 122 sama dengan 100 tambah 20 tambah 2, yaitu memakai dengan ratusan, puluhan, satuan. Nah, 117 sama dengan 100 tambah 10 tambah 7. Untuk menghitung ratusan, puluhan, dan satuan, maaf Ibu ulang ya. Untuk cara panjang 112, yaitu ada ratusan, puluhan, dan satuan. 100 tambah 20 tambah 2. 117, 100 tambah 10 tambah 7. Nah, untuk di bawahnya lagi kita jumlahkan. 100 tambah 100 sama dengan 200 tambah 30 tambah 9. Nah, di bawahnya lagi kita jumlahkan. 200 tambah 30 tambah 9. Di bawahnya 200 tambah 30 tambah 9. Jumlah seluruhnya 239. Nah, ini di sini ada juga cara pendek, yaitu lihat
122 tambah 117. Nah, kita jumlahkan dulu di akhir angkanya, yaitu 2 tambah 7 dijumlahkan berapa? 2 tambah 1 dan 1 tambah 1. Nah, di sini 2 tambah 7 sama dengan 9. 2 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jumlahnya adalah 239. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, menjumlahkan tanpa meminjam. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, di sini kita memakai cara pendek, yaitu 134 tambah 123. Nah, terlebih dahulu kita kerjakan di belakang, yaitu angka yang di belakang 4 tambah 3 sama dengan 7, 3 tambah 2 sama dengan 5, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ibu lanjutkan ya. 7 yaitu 4 tambah 3 sama dengan 7, 5, 3 tambah 2 sama dengan 5, 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Caranya sebagai berikut. 1 tambahkan angka satuan, 2 tambahkan angka puluhan, 3 tambahkan angka ratusan. Nah, coba anak-anak dicoba ya di rumah untuk mengerjakan seperti ini. Kamu boleh di buku tulis, coba kamu kerjakan saja, atau kamu mencoba menjumlahkan tanpa meminjam. Untuk contoh selanjutnya dengan cara menjumlahkan tanpa meminjam. 256 tambah 110. 6 ditambah 0 sama dengan 6. 5 tambah 1 sama dengan 6. 2 tambah 1 sama dengan 3. Contoh selanjutnya 414. 4 tambah 3 414 tambah 23. Nah, jumlahkan 4 tambah 3 sama dengan 7, 1 tambah 3 sama dengan 3, 1 tambah 2 sama dengan 3, dan 4 tidak ada tambahnya, jadi tetap 4 tambah 0 sama dengan 4. Adik-adik sekalian atau anakku yang sehat-sehat selalu, alhamdulillah. Nah, ini Ibu jelaskan kembali atau berikan contoh kembali dengan cara pendek ya. Yang pertama 259 tambah 40. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu angka yang paling belakang. 9 tambah 0 sama dengan 9, 5 tambah 4 sama dengan 9, 2 ditambah karena kosong jadi kita anggap 0 yaitu 2. Untuk contoh selanjutnya 177 tambah 221 yaitu 7 tambah 1 8, 7 tambah 2 9, 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadinya jumlahnya 398. Di sini Ibu akan berikan contoh cara panjang, yaitu dengan ratusan, puluhan, dan satuan. Contohnya 267 sama dengan 200 tambah 60 tambah 7. Maaf, di sini Ibu akan jelaskan 267 tambah 129.
Nah, 267 sama dengan 200 yaitu ratusan tambah 60 puluhan tambah 7 satuan. 129 sama dengan 100 tambah 20 tambah 9. Untuk selanjutnya kita jumlahkan. 200 tambah 100 sama dengan 300. 60 tambah 20 sama dengan 80. 7 tambah 9 sama dengan 16. Untuk selanjutnya kita tambahkan kembali jumlah yang 200 tambah 100 sama dengan 300 nya 300 tambah 90 300 tambah 80 ditambah 10 tambah 6. Untuk di bawahnya 200 tambah 100 sama dengan 300 tambah 90 tambah 6. Jumlah seluruhnya jadi 396. Itu untuk cara panjang yang memakai ratusan, puluhan, dan satuan. Setelah Ibu jelaskan dengan cara panjang, nah sekarang cara pendek atau menyimpan. Nah, di sini ada penjumlahan 636 tambah 182. 6 tambah 2 8. 3 tambah 8 sama dengan 11. Nah, yang satunya kita taruh di bawah, satu lagi taruh di atas. Nah, 1 tambah 6 adalah 7. 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi jumlah 636 tambah 182 sama dengan 818. Untuk contoh yang kedua, di sini adalah 475 tambah 254. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu angka yang di belakang. 5 tambah 4 sama dengan 9. 7 tambah 5 sama dengan berapa? Nah, kalau sama dengan jumlahnya 12, kita letakkan angka yang terlebih dahulu di belakang yaitu 2. Kita simpan atau kita letakkan di atas angka 4 yaitu 1 tambah 4 sama dengan 5 dan tambah 4 sama dengan 5 ditambah lagi Ibu ulang. 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, 5 ditambah lagi 2 sama dengan 7. Itulah 475 tambah 254, hasilnya 729. Nah, itulah pelajaran hari ini untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, nanti Ibu berikan tugas yaitu penjumlahan dengan cara pendek dan cara panjang dan cara untuk penjumlahan menyimpan. Nah, sekian tugas dari Ibu Guru. Inilah pelajaran yang kamu pelajari hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Mohon dimaafkan dengan kata-kata yang mungkin ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku. Ayo semangat, semangat, semangat. Belajar yang rajin ya.